Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Gimana kabarnya? Semoga baik ya. Bumi yang telah terbentuk sejak ratusan juta tahun lalu sudah pasti meninggalkan berbagai jejak dan bukti dari keberadaan penghuninya terdahulu. Para penghuni awal bumi adalah berbagai hewan purba dan juga manusia purba yang masa hidupnya sekitar 2 juta tahun yang lalu. Saat ini, sisa-sisa dari peninggalan peradaban purba tersebut sudah menjadi fosil yang kerap ditemukan oleh para ahli di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fosil adalah salah satu bentuk peninggalan bersejarah di Indonesia. Bukti akan adanya makhluk hidup pada zaman lampau yang bisa berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Selama beberapa dekade terakhir, lebih banyak dinosaurus ditemukan di wilayah tengah dan timur Asia daripada di lokasi lain di bumi. Oleh para peneliti, hal ini telah membantu mengisi kesenjangan penting dalam pemahaman kita tentang evolusi dinosaurus. Dikutip dari Togo.com, pada Selasa 20 November 2018 hingga menjelang akhir milenium kedua, mayoritas fosil dinosaurus ditemukan di benua Afrika dan sedikit wilayah Serbia. Baru sekitar 2 dekade terakhir, situs fosil dinosaurus bergeser ke benua Asia. Tren ini dimulai ketika penemuan sisa tulang di Long yang berukuran tubuh kecil dan diperkirakan berusia sekitar 130 juta tahun silam. Sebagian besar fosil dinosaurus Asia ditemukan di area Gurun Gobi yang membentang dari wilayah barat Cina hingga Iran. Berikut adalah 9 penemuan fosil dinosaurus yang paling penting di benua Asia. Yang pertama, Dilong. Ketika Tyrannosaurus pergi, Dilong dalam bahasa Mandarin berarti kaisar naga, disebut masuk ke dalam kategori hewan prasejarah bertubuh kecil. Berat badan dewasanya diperkirakan hanya sekitar 25 kg. Apa yang membuat jenis Theropoda ini penting adalah bahwa ia hidup sekitar puluhan juta tahun sebelum kerabat yang lebih terkenal, T-Rex, muncul di permukaan bumi. Selain itu, dinosaurus mungil ini ditutupi dengan lapisan bulu halus, di mana fitur ini mungkin menjadi hal umum bagi jenis Tyrannosaurus setidaknya selama beberapa tahap siklus hidup mereka. Yang kedua, Dilophosaurus. Terlepas dari apa yang Anda lihat di Jurassic Park, sama sekali tidak ada bukti bahwa Dilophosaurus meludah racun pada musuh-musuhnya. Memiliki jenis Rahelfril atau seukuran anjing Golden Retriever. Apa yang membuat Theropoda Asia ini penting adalah asal-muasalnya, di mana merupakan salah satu dari beberapa dinosaurus karnivora dari periode awal. Yang ketiga, Mamenchisaurus. Hampir semua jenis sauropoda memiliki leher panjang, tetapi Mamenchisaurus adalah yang paling menonjol. Leher dinosaurus pemakan tanaman bisa sejauh 35 kaki, setara 10 meter, yang merupakan setengah panjang seluruh tubuhnya. Leher besar Mamenchisaurus telah mendorong ahli paleontologi untuk mempertimbangkan kembali asumsi mereka tentang perilaku sauropoda dan fisiologi. Misalnya, sulit membayangkan dinosaurus ini memegangi kepalanya pada ketinggian vertikal penuh yang akan menempatkan sejumlah besar tekanan pada jantungnya. Yang keempat, Oviraptor. Berasal dari wilayah Asia Tengah, jenis ini kerap keliru diidentifikasi sebagai Protoceratops, nama Yunani kuno untuk mencuri telur. Julukan ini merujuk pada kebiasaannya membawa telur sehingga kerap dikira sebagai hewan pencuri. Belakangan diketahui bahwa spesimen Oviraptor ini mengerami telurnya sendiri dengan cara dibawa kemanapun ia pergi. Ilmuwan juga menemukan bahwa Oviraptor merupakan Theropoda yang cukup cerdas dan sangat menaati kebiasaan hidup kelompoknya. Yang kelima, Santungosaurus. Meskipun memiliki tubuh yang tidak seberapa besar, Santungosaurus masih memiliki tempat di hati orang-orang sebagai salah satu dinosaurus non-sauropoda terbesar yang pernah berjalan di bumi. Pemilik paruh bebek ini berukuran panjang 50 kaki, setara 15 meter dari kepala ke ekor, dan memiliki berat sekitar 15 ton. Terlepas dari ukurannya, Santungosaurus diyakini bisa berlari dengan 2 kaki belakangnya ketika dikejar oleh burung rapuh dan Tyrannosaurus di habitat timur Asia. Yang keenam, Sinosauropteryx. Mengingat lusinan Theropoda kecil berbulu telah ditemukan di Cina, sulit untuk melupakan dampak temuan fosil Sinosauropteryx ketika diumumkan ke dunia pada tahun 1996. Singkat cerita, Sinosauropteryx adalah fosil dinosaurus pertama yang menanggung jejak primitif hewan berbulu, memicu kemunculan teori yang sekarang diterima bahwa burung berevolusi dari Theropoda kecil di era prasejarah. Yang ketujuh, Velociraptor. Berkat kemunculannya dalam film-film Jurassic Park, di mana ia digambarkan sebagai jenis Deinonychus felicopter yang berukuran jauh lebih besar. Dinosaurus ini secara luas diasumsikan menjadi milik Amerika. Banyak orang terkejut ketika mengetahui bahwa faktanya
Velociraptor tinggal di wilayah Asia Tengah dan ukurannya juga tidak lebih besar dari kalkun. Meskipun tidak sepintar yang digambarkan dalam film, Velociraptor masih merupakan predator yang tangguh dan mungkin mampu berburu dalam kegelapan. Yang ke-8, Nodosaurus. Melansir Archaeology World, Nodosaurus menjadi salah satu fosil dinosaurus terbaik yang pernah ditemukan. Dinosaurus yang malang ini mati sekitar 110 juta tahun yang lalu dan sudah tidak tampak seperti wujud aslinya ketika masih hidup. Sebagian besar fosil ini terdiri dari hanya beberapa potong tulang dan gigi. Akan tetapi, temuan luar biasa ini juga berhasil menemukan kulit dan pelindung Nodosaurus dari ujung kepala hingga pinggul. Bahkan, bagian bawah kakinya masih bisa terlihat. Yang ke-9, Tyrannosaurus Rex, atau yang lebih dikenal dengan nama T-Rex, merupakan spesies dinosaurus yang berasal dari era Mesozoik. Makhluk prasejarah ini hidup antara 65–70 juta tahun yang lalu. Histori menyebutkan pada hari ini, 27 tahun yang lalu, seorang pemburu fosil Susan Hendrickson Peter Larson menemukan 3 buah tulang besar yang menonjol keluar dari tebing dekat Faith, South Dakota, tepatnya di sebuah peternakan sapi milik March William. Namun ternyata tulang yang ia temukan bukanlah kerangka biasa. Ketiga tulang tersebut ternyata bagian dari kerangka utuh Tyrannosaurus Rex. Uniknya, kerangka dinosaurus yang ditemukan ini utuh, bahkan tulangnya pun terawat. Melansir Britannica, fosil ini memiliki panjang 12,8 meter dan merupakan kerangka T-Rex terbesar yang ditemukan. Spesimen berusia 65 juta tahun tersebut kemudian dijuluki Sue untuk menghormati nama penemunya. Setelah kabar penemuan itu tersebar, lembaga yang mempekerjakan Hendrickson, Black Hills Institute of Geological Research, membeli lahan tempat ditemukannya tulang-tulang itu seharga $5.000 Amerika Serikat. Lembaga ini membeli lahan tersebut bukan hanya untuk keperluan penelitian, namun juga menggali kerangka dinosaurus lain yang mungkin ditemukan. Setelah itu, presiden lembaga tersebut, Peter Larson, mengumumkan akan membangun sebuah museum yang akan digunakan sebagai ruang pamer bagi kerangka Sue dan fosil-fosil lain dari periode Cretaceous. Oke guys, itu tadi kita sudah membahas tentang penemuan fosil dinosaurus dari berbagai penjuru dunia. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian ya guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!